kasih Pak Osep. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Apa Aulia. kabar Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Gimana Alhamdulillah. kabarnya Bu Aulia? Alhamdulillah sehat Pak Yai. Alhamdulillah. Iya, Baik, izin Pak Yai untuk sesi materi kedua. Alhamdulillah kita sudah masuk di sesi materi yang kedua Bapak Ibu ya. Sesi materi kedua ini adalah terkait konsep halal haram menurut Al-Quran dan Sunnah dan juga fatwa-fatwa MUI. Untuk sesi materi kedua ini akan disampaikan oleh narasumber Bapak Dr. Kiai Haji Arwani Sairozi LCMA, ya, beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat dan juga merupakan pengasuh Bapak Ibu di Pondok Pesantren As-Salafi di Cirebon. Untuk konfirmasi Pak Yai, peserta di angkatan 2.20 ini terdiri dari 34 peserta dari berbagai sektor baik. usaha, dari makanan minuman, kemudian ada juga dari Perumda Air Minum Tirta di Kota Semarang, kemudian juga ada dari pabrik gula ini Pak Yai, dan Baik. juga ada juga sektor dari jasa gitu. Tapi Iya, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Osep mayoritas dari makanan minuman, begitu Pak Yai. baik. Iya, Baik, untuk menyingkat waktu Pak Yai, untuk sesi materi ini sampai dengan pukul 14, nanti mungkin dialokasikan waktu sekitar 30 menit di akhir untuk sesi tanya jawab atau diskusi dengan peserta. Itu Bapak baik. Ibu nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Yai terkait dengan konsep halal haram, terkait dengan fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI ya, atau juga terkait dengan najis dan bagaimana cara pensuciannya, monggo silahkan untuk langsung bertanya dengan cara raise hand terlebih dahulu Bapak Ibu, atau juga bisa tulis di kolom chat, nanti akan saya bantu untuk sampaikan kepada Pak Yai. Demikian Pak Yai, dipersilahkan untuk bisa memulai materinya. Baik. Terima kasih Bu Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Waalaikumsalam. walhamdulillah Warahmatullahi wassalatu wassalamu wabarakatuh. ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh kepengurusan, yang saya hormati Pak Osep dan Ibu Aulia sebagai MOT dan moderator pada sesi kali ini, serta yang saya hormati Bapak Ibu para peserta pelatihan penyelia halal di Halal Institute. Alhamdulillah kita dapat berjumpa melalui media Zoom pada siang hari ini dalam pembahasan tentang konsep halal haram dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Di antara ajaran agama Islam yang harus diperhatikan adalah mengkonsumsi yang halal dan mengenakan yang suci. Jadi ini bagian dari ajaran agama Islam yang harus kita perhatikan dan kita amalkan sehari-hari adalah bagaimana kita mengkonsumsi yang halal dan mengenakan yang suci. Terkait dengan halal haram ini, di negara kita, Indonesia, Alhamdulillah ada satu undang-undang yang terkait dengan isu halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020. Ini merupakan terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia. Dari undang-undang ini kemudian lahir ada satu badan yang fokus menangani isu halal di Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, setingkat kementerian yang visi misinya tentu dalam menjalankan tugas dan untuk visi misinya selalu bersinergi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait, di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Terkait dengan isu halal haram dan konsep halal haram yang akan kita bahas pada siang hari ini, kita perlu mengkaitkan isu halal haram atau konsep halal haram ini dengan maqasid syariah, tujuan syariat. Para ulama memformulasikan maqasid syariat, tujuan syariat itu ke dalam 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama.
yang kedua hifdzun nafas melindungi nyawa, yang ketiga hifdzul akal melindungi akal, yang keempat hifdzul mal melindungi harta, dan yang kelima hifdzun nasab melindungi keturunan. Ada 5 hal yang dianggap oleh ulama sebagai maqasid syariah, tujuan syariah. Terkait dengan hifdzuddin melindungi agama, artinya orang yang memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi, memperhatikan aspek kesucian dari apa yang ia kenakan, itu berarti dia memperhatikan agama yang dianutnya, memperhatikan akidah yang diyakininya. Dan itu bagian dari hifdzuddin dalam maqasid syariah atau tujuan syariat. Terkait dengan hifdzun nafas, melindungi nyawa, kita semua maklum bahwa setiap orang ini hanya mempunyai satu nyawa, tidak ada nyawa cadangan. Nyawa ini sangat berharga, harus dijaga, jangan sampai sirna sia-sia. Makanya secara fikih para ulama menegaskan hukum haram mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa. Ini hukumnya haram. Seperti racun misalkan. Ini haram dikonsumsi karena madarat mengancam nyawa. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal. Kita semua tahu bahwa manusia ini menjadi makhluk Allah yang paling sempurna. Di antara titik kesempurnaan itu adalah adanya akal ini. Kalau dalam bahasa Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paripurna. Nah, akal yang ada pada manusia ini harus kita jaga fungsinya, jangan sampai tidak berfungsi secara maksimal, apalagi tidak berfungsi sama sekali. Maka dari itu para ulama fikih menegaskan haramnya al-muskirat, sesuatu yang memabukkan, baik itu benda cair ataupun benda padat, haram dikonsumsi. Yang benda cair banyak jenis minuman dengan berbagai merek, atau yang benda padat seperti narkoba atau ganja, daun ganja, dan seterusnya. Nah, itu hukumnya secara fikih haram dikonsumsi, kaitannya dengan hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi sesedikit apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, dalam mentasarrufkannya itu harus pada titik tawasud atau moderat. Tidak ada unsur israf, boros, dan unsur takdir pelit. Jadi mentasarrufkan harta sekecil apapun, sebanyak apapun harta yang kita miliki, ya harus disesuaikan dengan kebutuhan, tidak dengan keinginan. Jadi kalau kebutuhan sebesar apapun kita perjuangkan dan kita tasarrufkan, tapi kalau keinginan sesedikit apapun ya kita pertimbangkan matang-matang apakah perlu kita tasarrufkan atau tidak perlu kita tasarrufkan. Nah, itu kaitan dengan hifdzul mal. Makanya ada orang yang mengkonsumsi sesuatu yang halal, bahkan di kemasannya sudah ada sertifikat halal, bisa saja berubah menjadi haram statusnya karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Misalkan ada orang biasa makan malam atau sarapan pagi dengan 1-2 porsi cukup, satu ketika dia makannya sampai 10-12 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini bisa berubah hukumnya menjadi haram karena unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Nah, itu. Kemudian uh, hifdzul mal tadi, hifdzul nasab, menjaga keturunan. Jadi yang harus memahami konsep halal haram dan mengamalkan dalam kehidupan keseharian, memperhatikan apa yang dikonsumsi adalah sesuatu yang halal, yang dikenakan adalah sesuatu yang suci. Itu bukan hanya diri kita saja, tetapi juga keluarga kita, istri, suami, anak, cucu kita, semuanya harus memahami dan mengamalkannya. Nah, itu kaitannya dengan maqasid syariah atau tujuan syariat.
Yang 5 hal tadi ada hifdzuddin, melindungi agama, hifdzun nafas, melindungi nyawa, hifdzul akal, melindungi akal, hifdzul mal, melindungi harta, dan hifdzun nasab, melindungi keturunan. Kemudian ada kaidah maqasid syariah. Ini ada 3 kaidah yang saya cantumkan. Nah, di antaranya ada hierarki kemaslahatan. Jadi ada istilah doruriyat primer, hajiat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Yang doruriyat primer ini sesuatu yang harus dipenuhi, tidak boleh tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka berakibat fatal. Kemudian yang hajiat ini adalah hajiat atau sekunder ini sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Sebaiknya dipenuhi, kalau tidak dipenuhi, maka memang tidak sefatal ketika doruriyat tidak dipenuhi. Tapi ketika hajiat atau sekunder ini tidak terpenuhi, menjadikan hidup tidak nyaman. Kemudian yang ketiga adalah tahsiniyat yang tersier, ini sebagai pelengkap saja dari hajiat sekunder dan doruriyat primer. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks apa yang kita konsumsi sehari-hari, yang doruriyat atau primer ini contohnya seperti karbo. Bisa berupa nasi atau jagung atau ubi-ubian atau sagu atau gandum. Nah, ini unsur karbo ini harus dipenuhi ketika kita makan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah hajiat, ini yang sekunder. Yang sekunder ini seperti yang hajiat sekunder ini seperti kalau dalam konteks makanan ya lauk pauk, ada daging, ada ikan, ada telur, ada sayuran, tahu tempe. Nah, itu yang hajiat untuk standar kesehatan. Artinya ketika kita makan ya harus ada unsur hajiat sekunder tadi. Kemudian yang tahsiniyat, yang tersier sebagai pelengkap, kalau kita makan ya ada kerupuknya, ada sambelnya, ada bawang gorengnya. Nah, itu semua adalah bagian dari tahsiniyat atau tersier. Yang kalau tidak dipenuhi ya sebenarnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Tapi kalau dipenuhi akan menjadikan makan itu tambah lahap misalkan. Nah, itu doruriyat primer, hajiat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Jangan sampai kemudian pola pikir seseorang itu menjungkir balikan, membolak-balikan hierarki kemaslahatan ini. Yang tahsiniyat tersier dia perjuangkan, sementara yang doruriyat primer dia nomor sekiankan. Nah, ini jadi hierarki ini harus diperhatikan sebagai salah satu pola kehidupan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada al-ahkam as-syar'iyyah, ada hukum syar'i. Ini saya kira sangat familiar, Ibu Bapak para peserta sudah sangat memahami. Ada hukum wajib, wajib ini harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Contohnya seperti puasa di bulan suci Ramadan, menahan lapar dahaga, tidak makan minum di waktu tertentu selama bulan suci Ramadan. Nah, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau ada orang meninggalkan puasa Ramadan sengaja, sadar dan tidak ada uzur, maka secara fikih hukumnya berdosa. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini anjuran untuk mengerjakan. Bukan merupakan keharusan, tapi sebatas anjuran. Contohnya seperti mengawali buka puasa dengan sesuatu yang rasanya manis. Mengawali buka puasa dengan sesuatu yang rasanya manis, itu hukumnya sunnah. Seperti dengan buah kurma atau dengan kolak pisang atau dengan sirup dan yang lainnya. Tapi itu hanya sebatas anjuran, artinya kalau ada orang mengawali buka puasa dengan gorengan atau dengan yang tidak manis, ya secara fikih tidak berdosa. Kemudian yang ketiga dari hukum syar'i adalah haram. Haram. Haram ini harus ditinggalkan. Kebalikannya wajib. Kalau wajib harus dikerjakan, kalau haram harus ditinggalkan. Nah, yang haram ini contohnya seperti mengkonsumsi bangkai.
mengkonsumsi bangkai atau sesuatu yang najis, sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang membahayakan. Nah, itu hukumnya haram dikonsumsi. Kalau ada orang mengkonsumsi hal-hal tadi sengaja, sadar, dan tidak ada uzur, maka secara hukum syar'i itu hukumnya berdosa. Nah, haram ini kebalikannya wajib ya. Kemudian makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Ini kebalikannya sunnah. Kalau sunnah anjuran mengerjakan, kalau makruh anjuran meninggalkan. Nah, para ulama memberikan contoh yang makruh ini seperti memberikan contoh yang makruh ini seperti mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat ketika ingin berkumpul dengan orang banyak. Ketika ingin kondangan, ingin arisan, ingin sholat berjamaah di masjid atau sholat Jumat, sholat taraweh, berkumpul dengan orang banyak, itu makruh kita makan buah durian dulu, atau jengkol, petai, atau bawang putih. Nah, tapi ini hukumnya makruh. Artinya kalau ada orang melakukannya, ya tidak berdosa. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah ini tidak ada anjuran atau keharusan untuk mengerjakan maupun meninggalkan. Jadi dalam posisi netral. Contohnya seperti makan, minum, ngobrol, istirahat, itu semua mubah. Artinya mau makan, mau minum boleh, tidak pun tidak apa-apa. Tapi nanti dari yang mubah ini bisa saja berubah menjadi wajib misalkan. Atau berubah menjadi haram. Itu bisa. Tapi dalam konteks tertentu. Yang mubah berubah menjadi wajib, misalkan ada orang oleh dokter divonis eh, sakit yang dia tidak boleh telat makan, tidak boleh tidak makan. Maka makan bagi orang tersebut hukumnya menjadi wajib. Yang asalnya makan itu mubah bagi orang tersebut, ya hukumnya menjadi wajib. Atau misalkan dari mubah berubah menjadi haram. Mubah menjadi haram, misalkan ada orang mengkonsumsi sesuatu yang najis. Nah, walaupun makan ini mubah, tapi karena objek yang dikonsumsi itu sesuatu yang najis atau sesuatu yang membahayakan, maka hukumnya menjadi haram. Nah, itu 5 hukum syar'i yang terdiri dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berarti halal haram ini bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, bagian dari hukum syar'i. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Nah, ini konsep halal haram. Kemudian kita ingin melihat urgensi halal haram. Seberapa urgennya halal haram sehingga pemerintah kita di Indonesia dan juga di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya memperhatikan gencar melakukan program sertifikasi halal. Program sertifikasi halal artinya betul-betul memperhatikan isu halal ini. Ada 3 barometer yang saya cantumkan di sini untuk menimbang urgensi halal haram. Yang pertama adalah ayat Al-Quran. Ada 2 ayat Al-Quran yang saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah ayat 168 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini terkait dengan konsep halal. Ada perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat 173 surat Al-Baqarah. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri
wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala adin fala itsma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ayat yang kedua ini terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat tadi. Di antaranya bangkai, bangkai binatang, apalagi bangkai orang haram dikonsumsi. Kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian daging hewan yang disembelih, kemudian tidak menyebut asma Allah. Nah, ini semua melalui ayat 173 surat Al-Baqarah tadi ditegaskan hukum haramnya. Walaupun masih banyak hal-hal yang diharamkan yang tentu penegasnya tidak melalui ayat tadi, tapi ada yang melalui ayat Al-Quran yang lain ataupun hadis Nabi atau penjelasan para ulama. Kemudian barometer yang kedua adalah sunnah nabawiyah. Ada dua hadis Nabi yang saya cantumkan di sini untuk menimbang urgensi halal haram. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada yang samar, yang syubhat. Nah, ini yang perlu ekstra hati-hati dalam menyikapi yang samar tadi. Nanti para ulama akan mengkaji secara komprehensif yang samar ini apakah disamakan dengan yang halal atau yang haram, yang jelas perlu kehati-hatian. Nah, kemudian hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ini menjadi inspirasi utama adanya program sertifikasi halal yang gencar dilakukan di Indonesia dan di berbagai negara berpenduduk Muslim lainnya. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Dengan adanya sertifikasi halal pada kemasan satu produk, baik itu pangan ataupun obat-obatan ataupun kosmetik, itu akan menjadikan orang mudah untuk mengidentifikasi mana yang sesuai dengan koridor syar'i, mana yang tidak sesuai dengan koridor syar'i. Jadi orang yang awam atau tidak paham tentang agama pun akan mudah untuk mengidentifikasinya dengan cukup melihat ada sertifikat halal BPJPH. Jadi kalau ada sertifikat halalnya, ya berarti ini sudah sesuai dengan koridor syar'i. Kemudian hadis yang kedua, kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam hukumnya haram. Nah, ini juga ini termasuk hadis yang terkait dengan konsep halal haram. Dan yang kedua ini terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang diharamkan untuk dikonsumsi melalui hadis tadi. Di antaranya adalah daging binatang buas yang bertaring seperti buaya dan serigala. Ini dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian juga daging unggas yang bercakar tajam seperti burung elang dan burung gagak. Ini juga haram dikonsumsi. Nah, ini ada dua ayat Al-Quran dan dua hadis Nabi yang terkait dengan konsep halal haram. Dan ini hanya sekedar contoh saja, Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu menelaah lebih jauh,
mencari dalam Al-Quran atau As-Sunnah ayat dan hadis yang terkait dengan konsep halal haram, maka akan menemukan lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah makalah ulama. Ada 3 makalah ulama yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang bermanfaat, apapun itu, maka hukum asalnya adalah halal. Kalau kita menemukan sesuatu yang madorot, berbahaya, apapun bentuknya, maka itu hukumnya, hukum asalnya, itu haram. Walaupun nanti dari hukum asal ini bisa saja berubah ke sebaliknya, misalkan. Tapi tentu dalam konteks dan kondisi tertentu. Misalkan ada di sini kaidah fikih yang kedua yang saya cantumkan, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang diharamkan. Ini dalam konteks darurat, bukan dalam konteks normal. Jadi misalkan ada orang lagi makan, saking lahapnya sampai dia tersedak. Nah, tersedak ini jangankan menelan makanan, bernafas pun tidak bisa. Dan itu sangat berbahaya, harus segera diselesaikan dengan minum air. Karena kalau tersedak tidak segera diselesaikan, maka bisa wafat dalam hitungan menit karena tidak bisa bernafas. Nah, misalkan ketika kejadian tersedak, di sekitarnya itu tidak ada air yang halal, tidak ada air yang suci. Maka air apapun yang ada di sekitarnya boleh untuk diminum dalam rangka untuk menghilangkan kondisi tersedak. Nah, itu supaya terselamatkan nyawanya. Nah, ini tentu kondisinya adalah kondisi darurat, sehingga air yang najis atau haram sekalipun ya boleh diminum untuk menghilangkan kondisi tersedak tadi. Tapi tentu disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Artinya, boleh mengkonsumsi air yang najis atau haram tadi, ya dalam rangka menghilangkan tersedaknya saja. Kalau sudah selesai, ya jangan kemudian terus diminum yang najis atau yang haram tadi. Kemudian kaidah fikih yang ketiga adalah idzastamal halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini misalkan nih, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, misalkan ada orang punya potongan daging ayam, hasil sembelian syar'i. Ini kan halal. Tujuannya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama, orang itu juga punya potongan daging ayam, mati bangkai. Haram. Tujuannya mau dijadikan pakan ternak atau pupuk kandang. Nah, tapi sebelum diproses, ternyata potongan daging ayam tadi, dua macam potongan daging ayam tadi tercampur. Tercampur dan parahnya pemiliknya ini tidak mampu membedakan setelah tercampur, mana potongan daging ayam yang hasil sembelian syar'i yang halal, mana potongan daging ayam yang hasil sembelian bangkai mati yang haram tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka berlakulah kaidah fikih tadi, idza stama'al halalu wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Maka semua potongan daging ayam tadi dianggap atau dihukumi haram untuk dikonsumsi. Karena pemiliknya tidak mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya ada istilah makanan yang halal dan thayyibah, yang halal dan baik. Jadi istilah halal itu kan jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sementara istilah thayyib adalah jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, kemudian tidak madorot bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal dan elegan. Nah,
Jadi nanti bisa saja apa yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi itu statusnya halal atau thayyibah atau statusnya halal ghairu thayyib. Nah, kalau yang halal atau thayyibah misalkan ada kue atau makanan, eh, kue ini kondisinya masih layak dikonsumsi. Kemudian didapat dengan cara yang elegan, dengan membeli dari satu toko atau membuat sendiri atau dikasih dari orang lain. Nah, kemudian dimakan. Maka ketika kue tadi dimakan, statusnya itu halal atau thayyibah. Contoh yang halal waru thayyib, halal tapi tidak baik, misalkan kondisi kuenya itu sudah kurang layak dikonsumsi, agak basi, sudah basi. Nah, ketika orang maksa untuk memakannya, maka statusnya itu halal waru thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, itu yang contoh halal baik dan halal tidak baik. Atau misalkan ada contoh begini, eh, kue tadi kondisinya masih layak dikonsumsi, tapi cara mendapatkannya tidak elegan, tidak mencuri ya. Kalau mencuri kan haram. Ini misalkan cara mendapatkannya itu dengan meminta dari temannya atau dari keluarganya secara paksa. Jadi mintanya secara paksa sehingga pemiliknya itu memberikan setengah hati, tidak sepenuh hati. Nah, ketika kue yang didapatkan seperti tadi dikonsumsi, maka statusnya adalah halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Nah, itu terkait dengan halal dan thayyibah. Kemudian ada sebab keharaman sesuatu. Ada an-najis awil mutanajis. Najis atau terkena najis. Najis seperti darah, nanah, dan seterusnya. Bangkai itu najis, haram dikonsumsi. Kemudian al-mutanajis ini terkena najis. Jadi asalnya suci atau halal. Tapi pada kondisi terkena najis dan belum disucikan dengan air, hukumnya haram dikonsumsi. Misalkan ada orang punya buah apel, mau dimakan, jatuh menimpa kotoran binatang. Dalam keadaan buah apel tadi terkena kotoran binatang, belum disucikan dengan air, belum dibilas dengan air, maka haram dikonsumsi. Tapi kalau misalkan eh, disucikan lagi dengan air sampai bersih, maka kembali halal dikonsumsi. Nah, itu tadi yang al-mutanajis, terkena najis. Kemudian ada al-kadar awil khobat, kotor dan jijik. Kotor dan jijik seperti kecoa dan belatung. Ini haram dikonsumsi karena al-kadar dan khobat, kotor dan jijik. Kemudian ada ad-doror, membahayakan. Membahayakan seperti racun. Ini haram dikonsumsi. Mengancam nyawa seseorang, ini haram dikonsumsi. Suatu yang membahayakan. Kemudian al-iskar, memabukkan. Baik benda cair ataupun benda padat. Seperti khamar, minuman yang memabukkan, atau narkoba, daun ganja, itu semua haram dikonsumsi karena ada unsur iskar. Kemudian al-muftarisah, binatang buas, serigala dan elang. Buaya, burung gagak, ini dagingnya haram dikonsumsi karena kategori al-muftarisah, binatang buas. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi, seperti katak dan cesilia, juga haram dikonsumsi. Nah, itu sebab-sebab keharaman sesuatu. Kemudian ada istilah suci najis. Jadi suci ini adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas baik kecil maupun besar. Sementara najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Nah, itu yang najis. Jadi eh, suci najis ini sangat erat terkait dengan halal haram. Para ulama mengkategorikan najis itu ke dalam tiga macam. Ada najis mukhaffafa ringan, najis mutawasito sedang, dan najis mughalladho berat. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Najis mukhaffafa ringan, contohnya seperti air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja.
Nah, ini kategorinya najis mukhaffafah ringan. Jika ada satu objek seperti lantai rumah kita misalkan terkena najis mukhaffafah, najis ringan, maka cara mensucikannya cukup dengan menciprati air, tidak perlu menyiramkan air. Tapi kalau ada air kencingnya di situ ya tentu harus dikeringkan terlebih dahulu. Misalkan dilap dengan kain atau dengan tisu, kalau sudah kering baru diciprati air dan itu dianggap suci. Kemudian najis mutawasitoh, najis sedang. Najis mutawasitoh, najis sedang ini najis yang kebanyakan eh, atau sering kita temukan di sekitar kita. Kotoran binatang, tinja orang, atau darah, nanah, dan seterusnya. Itu semua kategorinya adalah najis mutawasitoh, najis sedang. Nah, cara mensucikan najis mutawasitoh ini dengan menyiramkan air sampai bersih. Artinya kalau ada satu objek, misalkan baju kita atau pakaian kita, apapun yang terkena najis mutawasitoh, najis sedang, ketika ingin disucikan, ya dibilas dengan air sampai bersih, sampai bau, warna, dan rasanya hilang. Kemudian berikutnya najis mughalladah, najis berat. Najis berat ini najis dari unsur anjing dan babi. Air liurnya, kotorannya, darahnya, dagingnya, bahkan bersentuhan dengan anjing dan babi dalam keadaan basah. Kitanya yang basah atau anjing babinya yang basah atau dua-duanya basah, itu bisa mengkontaminasi najis. Bisa mengkontaminasi najis dan itu najisnya mughalladah, najis berat. Jika ada satu objek terkena najis mughalladah atau najis berat, cara mensucikannya itu dengan menyiramkan air 7 kali siraman. Salah satunya dicampur dengan debu. Bisa siraman yang pertama, atau siraman yang ketujuh, atau siraman yang kelima, atau siraman yang keberapa pun. Pokoknya dari 7 kali siraman itu, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, itu najis mughalladah dari unsur anjing dan babi. Kemudian selain 3 macam najis tadi, ada istilah najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Kalau yang 3 macam najis tadi, ketika satu objek terkena, maka harus disucikan. Maka kalau najis ma'fun anhu, najis yang ditolerir, itu tidak perlu disucikan lagi. Bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Seperti capung, cicak, kecoa. Ketika masih hidup dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka ketika mati menjadi bangkai, bangkainya itu najis. Ketika ada satu objek terkena bangkai tadi, maka najis tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Tidak perlu disucikan lagi. Jadi kalau baju kita atau lantai rumah kita atau apapun terkena bangkai cicak, bangkai kecoa atau bangkai capung, ya itu najis tapi tidak perlu kita sucikan lagi. Artinya sudah dimaafkan, ma'fun anhu. Nah, contoh lain misalkan ada orang yang jualan makanan, kemudian lokasinya itu berdekatan dengan titik yang najis, dengan tempat sampah atau selokan. Nah, kemudian kita melihat kasat mata banyak sekali lalat beterbangan. Beterbangan dari tempat sampah hingga ke gorengan, dari selokan hingga ke kue-kuean dan seterusnya. Nah, ini oleh para ulama dianggap najis tapi maafun anhu, najis yang dimaafkan. Artinya walaupun melihat kasat mata lalat tadi hinggap di makanan goreng-gorengan tadi, dan itu dianggap terkontaminasi najis, tapi itu maafun anhu, dimaafkan, artinya tidak perlu disucikan dan tetap halal dikonsumsi. Nah, itu najis maafunan. Kemudian relasi antara suci najis dengan halal haram. Jadi sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Contohnya tadi ada buah apel yang mau dikonsumsi kemudian jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, ini menjadi haram selama masih terkontaminasi najis.
Tapi kalau sudah disucikan dengan air, dibilas dengan air sampai bersih, suci kembali, maka kembali halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, sesuatu yang suci itu tidak otomatis halal dikonsumsi. Ada sesuatu ini suci, tapi haram dikonsumsi. Contohnya seperti daun ganja atau narkoba. Daun ganja ini suci. Kalau orang sholat di saku bajunya ada daun ganja, sholatnya tetap sah karena tadi suci. Tapi kalau daun ganja dikonsumsi, ini hukumnya haram. Artinya karena ada unsur iskar, memabukkan tadi. Kemudian relasi yang ketiga adalah halal haram identik dengan yang dikonsumsi, sementara suci najis identik dengan yang digunakan atau dikenakan. Tapi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan juga lembaga-lembaga halal yang ada di luar negeri sana, itu mencakup apa yang dikonsumsi dan juga apa yang digunakan. Kosmetik misalkan, ini tidak dikonsumsi, tapi kebanyakan harus diberi label halal ketika ingin diedarkan, diperjualbelikan. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi adanya kosmetik yang najis bahan bakunya, yang nanti akan menjadikan orang yang menggunakannya itu ketika dia sholat, sholatnya tidak sah karena di badannya ada najis di tubuhnya atau di pakaiannya. Nah ini padahal tadi yang apa kosmetik itu hanya digunakan, tapi ada sertifikat halal. Contoh lain misalkan freezer atau lemari es, kulkas. Itu banyak yang diberi logo halal BPJPH. Padahal itu kan tidak dikonsumsi, digunakan. Kenapa? Karena menurut pakar elektronik, komponen pendingin pada freezer atau kulkas itu ada yang terbuat dari unsur babi, ada yang terbuat dari selain unsur babi. Jadi kalau komponen pendingin itu terbuat dari unsur babi, ini akibatnya fatal. Nanti bisa jadi makanan, minuman, sayuran, buah-buahan, apapun yang ada di dalamnya terkontaminasi oleh najis. Dan najisnya itu najis mukhallat atau najis berat. Nah ini akan riskan untuk disucikan. Makanya freezer, lemari es, kulkas ini diberi sertifikat halal, artinya menunjukkan bahwa komponen pendinginnya itu tidak terbuat dari unsur babi. Nah, kalau yang terbuat dari unsur babi ya tentu tidak bisa mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Baik, itu adalah relasi antara suci najis dengan halal haram. Kemudian fatwa hukum fikih. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Jadi fatwa hukum fikih ini adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama baik secara individu, orang per orang, maupun secara kolektif, lembaga, instansi. Kalau individu, misalkan Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan, mengeluarkan fatwa fikih, hukum syar'i, boleh. Atau lembaga, misalkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Komite Fatwa BPJPH, atau Lembaga Basul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa, juga boleh. Itu instansi atau lembaga. Nah, fatwa ini terkait banyak hal dalam kehidupan umat Islam. Kaitan dengan hukum keluarga, kaitan dengan warisan, kaitan dengan banyak hal. Nah, termasuk juga ada tentang fatwa produk halal. Nah, fatwa produk halal ini adalah fatwa yang dijadikan acuan oleh BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal. Nah, untuk fatwa produk halal, itu yang berwenang mengeluarkan hanya lembaga. Dan lembaganya pun hanya dua. Yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menangani fatwa produk halal untuk skema reguler. Yang kedua adalah Komite Fatwa BPJPH yang menangani fatwa halal untuk skema self-declare. Nah, jadi kalau kaitannya dengan fatwa produk halal, tidak ada lembaga manapun yang berwenang mengeluarkan fatwa produk halal kecuali dua lembaga tadi. Yang pertama Komisi Fatwa MUI, yang kedua Komite Fatwa BPJPH. Kemudian
landasan dalil fatwa fikih ini sebagaimana umumnya para ulama beristihad, ya ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kemudian ijma konsensus ulama, kemudian kias, dalil analog, kemudian beberapa dalil syar'i seperti maslahah mursalah, istihsan, dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah beberapa adilah syar'iyah yang dijadikan acuan para ulama ketika beristihad. Kemudian beberapa contoh fatwa, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, ada beberapa contoh fatwa yang saya sampaikan melalui makalah ini. Di antaranya adalah fatwa nomor 12 tahun 2009 tentang standar proses penyembelihan syar'i. Kesimpulannya adalah bahwa penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan pembuluh darah al-wadajain. Kemudian yang ketiga, penyembelihan dilakukan dengan 1 kali sayatan secara cepat. Berikutnya, memastikan adanya aliran darah mengalir deras atau gerakan hewan, klepek-klepek ya istilahnya, atau suara mendengkur ketika yang dipotong itu kambing atau sapi atau kerbau dan sejenisnya. Nah, ini sebagai apa? Hayatun mustaqirrah, tanda hidup setelah disayat lehernya. Kemudian setelah itu memastikan matinya hewan tadi disebabkan oleh penyembelihan tersebut. Jadi sampai terdiam setelah klepek-klepek bergerak atau darah mengalir deras, kemudian sampai terdiam. Nah, ini menunjukkan bahwa binatang tadi matinya itu karena sembelihan tadi. Kemudian standar alat penyembelihannya apapun boleh, yang penting tajam, kayu yang tajam, besi atau kaca yang tajam boleh. Kecuali apa? Kecuali kuku, gigi atau taring dan tulang. Kuku, gigi atau taring dan tulang ini tidak boleh untuk penyembelihan. Kemudian standar penyembelihnya harus beragama Islam, sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan syar'i. Itu fatwa tentang penyembelihan syar'i. Kemudian yang kedua, fatwa tentang alkohol. Banyak sekali orang yang rancu dalam memahami apa itu alkohol, apa itu al-khamru. Al-khamru adalah minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun. Itu namanya al-khamru. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Sementara alkohol menurut fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 itu terbagi menjadi 2 macam. Ada alkohol hasil samping industri khamar, ada alkohol bukan hasil samping industri khamar. Nah, jenis yang pertama tadi, alkohol hasil samping industri khamar, itu alkohol yang didapat dari satu perusahaan atau pabrik yang memproduksi minuman yang memabukkan, kemudian pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, alkohol jenis ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Nah, kemudian alkohol jenis yang kedua adalah alkohol bukan hasil samping industri khamar. Misalkan alkohol yang didapat dari fermentasi secara alamiah, buah-buahan yang masak itu kan semuanya mengandung alkohol dengan kadar yang berbeda-beda. Atau alkohol yang didapat dari satu perusahaan, satu pabrik yang hanya memproduksi alkohol untuk kepentingan medis misalkan, atau kepentingan industri lainnya. Tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Nah, ini alkohol yang bukan hasil samping industri khamar. Hukumnya suci. Tapi kalau dikonsumsi ada batasannya. Dalam makanan maksimal 0,5%, dalam minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, itu fatwa tentang alkohol. Kemudian fatwa tentang mikroba dan produk mikrobial. Ini fatwa nomor 1 tahun 2010. Sebagaimana kita maklum bahwa mikroba dan produk mikrobial ini banyak digunakan untuk produksi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik.
Nah, ini bagaimana hukum secara fikih, hukum syar'i. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Jadi kuncinya tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci ini jelas halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Nah, sekarang mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis. Nah, nanti dilihat dulu. Kalau mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis ini bisa dipisahkan, kemudian bisa disucikan dengan air, maka setelah dipisahkan dan disucikan dengan air, mikroba tadi halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Tapi mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi, jika tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa disucikan dengan air, maka hukumnya haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, itu fatwa tentang mikroba dan produk mikrobial. Kemudian fatwa tentang daur ulang air. Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, ini fatwa nomor 2 tahun 2010. Jadi sudah menjadi rahasia umum, ada beberapa daerah yang sulit mendapatkan air bersih. Nah, kemudian ada istilah daur ulang air. Bagaimana hukum secara fikih, secara syar'i? Nah, para ulama menjelaskan, di antaranya melalui fatwa dari MUI ini, dijelaskan bahwa air daur ulang itu hukumnya suci dan halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Dan dijelaskan di sini, cara untuk mendaur ulangnya itu ada 3 cara yang diperbolehkan menurut kacamata syariat Islam. Yang pertama dengan cara an-nazah, thariqatun nazhi, dengan cara menguras. Contohnya pada sumur, air sumur yang ketimpa najis, ada bangkai ayam misalkan masuk ke dalam sumur, kemudian air sumur tadi berubah warnanya atau baunya atau rasanya, maka itu hukumnya najis. Nah, bagaimana cara mendaur ulangnya supaya suci kembali, supaya halal dimanfaatkan, dikonsumsi lagi? Nah, bisa dengan cara an-nazah, menguras. Bangkainya diambil, dibuang, airnya dikuras sampai habis, keluar air yang baru, itu sudah dianggap suci dan halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Nah, ini thariqatun nashi. Kemudian thariqatul mukatharah, dengan cara memperbanyak volume air. Jadi, ini misalkan contohnya pada di satu daerah yang tandus, kering, tidak ada sumber air, kemudian masyarakat di situ mendapatkan air bersihnya itu harus menempuh jarak yang jauh dan antri yang panjang. Artinya bersusah payah dulu, perjuangan. Nah, misalkan satu ketika ada penduduk di situ, masyarakat di situ sudah mengumpulkan air di ember-ember di rumahnya, ternyata salah satu embernya itu ketiban najis. Ada najis satu dari sekian ember di rumahnya itu. Nah, akhirnya dia bingung. Ini yang satu ember ini mau digunakan sudah terkena najis, secara fikih tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dikonsumsi, mau dibuang, dia ingat cara mendapatkannya begitu perjuangan dan bersusah payah. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa didaur ulang. Air satu ember yang terkena najis tadi, najisnya dibuang, kemudian airnya dicampur dengan ember-ember yang lain sehingga volumenya menjadi banyak. Ketika sudah dicampur dan volumenya menjadi banyak, maka statusnya kembali menjadi suci, halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Nah, itu metode yang kedua, thariqatul mukatharah, memperbanyak volume air. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara thariqatut taghyir, dengan merekayasa. Nah, ini yang banyak terjadi di kota-kota besar. Banyak daerah kota besar yang krisis air bersih. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, penduduknya, itu mendaur ulang air yang sudah mengalir di selokan, sudah keruh, didaur ulang dengan alat dan obat,
hasilnya menjadi jernih kembali sehingga dialirkan ke penduduk masyarakat tadi untuk digunakan lagi. Nah, bagaimana hukumnya secara fikih? Dalam fatwa ini dijelaskan hukumnya boleh. Hukumnya boleh dengan syarat bahan dan obatnya itu tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Bahan dan obatnya tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Nah, itu hasil daun ulang dengan alat dan obat tadi yang rekayasa tadi boleh. Halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Bahkan hasil daun ulang air dengan alat dan obat tadi ya setelah dicek di laboratorium ternyata sifat-sifatnya kembali seperti semula. Nah, ini makanya secara fikih juga boleh untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi dengan syarat tadi alat dan obatnya tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Baik, para peserta yang saya hormati, berikutnya contoh fatwa yang terakhir adalah kopi luwak. Kopi luwak ini fatwa nomor 7 tahun 2010. Nah, ini adalah biji kopi yang dimakan binatang luwak, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak, masih dalam keadaan utuh, belum pecah, tidak hancur. Kemudian disucikan dengan air, dibilas dengan air sampai bersih, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi, kemudian diseduh, disajikan menjadi secangkir kopi. Nah, kopi luwak yang seperti ini hukumnya halal dikonsumsi. Dengan catatan, biji kopi yang keluar bersama kotoran binatang luwak tadi masih dalam keadaan utuh, tidak hancur, tidak pecah. Ya. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu sebagai prolog dan presentasi dari tema kita tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan, bisa kita gunakan untuk diskusi tentang konsep halal haram. Baik, waktu saya kembalikan kepada Ibu Aulia sebagai moderator pada sesi kali ini. Baik, terima kasih Pak Yai untuk pemaparan materinya. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Dipersilahkan Bapak Ibu jika ada hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau didiskusikan dengan Pak Yai. Silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mbak. Pak Yai. Pak ya, dengan siapa Pak sebentar? Pak Dadang. Pak Dadang, baik. Silahkan Pak. Pak Yai, ini kalau zaman sekarang kan modifikasi halal haram ini sangat tipis sekali ya, Pak Yai. Karena menyangkut kalau yang fisik nyata jelas babi misalkan. Tapi kalau yang turunannya ini kan yang agak sedikit susah, Pak Yai. Nah, ini kalau bicara tentang turunannya ini mengenalinya itu yang agak susah, Pak Yai. Karena beberapa produk misalkan babi dalam bentuk turunannya ada yang dalam bentuk makanan, ada yang dalam bentuk alat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mensiasati ketidakfahaman kita ini seperti apa, Pak Yai? Baik, tadi Pak Dadang ya, pertanyaannya tentang produk turunan yang mengandung turunan produk babi ya. Jadi kalau dalam bentuk fisiknya kan kelihatan dagingnya atau apa bagian babi, tapi kalau sudah turunannya ini yang mungkin agak sulit untuk mendeteksi. Intinya begini Pak Dadang dan Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, bahwa babi dan anjing ini secara fikih itu kategorinya najis dan haram dikonsumsi. Haram dikonsumsi, makanya dalam bentuk fisiknya ataupun turunannya juga haram dikonsumsi. Nah, nanti bagaimana cara mengenalinya? Ya tentu harus dengan ada alat yang untuk mendeteksi. Saya kira nanti ini kalau terkait dengan teknis bagaimana mengenali turunan produk babi, ya, nanti bisa Pak Dadang atau Bapak Ibu tanyakan pada sesi berikutnya ya, terkait narasumber yang membahas tentang titik kritis masalah-masalah halal atau teknis pengajuan sertifikat halal. Tapi secara fikih saya hanya menjawab bahwa turunannya pun hukumnya haram dikonsumsi dan itu najis mughladhah, makanya harus ekstra hati-hati. Misalkan satu produk yang
ternyata mengandung unsur babi, ya secara fikih hukumnya haram. Kalaupun diajukan sertifikat halal ke BPJPH, pasti itu tidak akan diberikan sertifikat halal. Nah, tinggal bagaimana cara mendeteksinya. Tadi Pak Dadang bisa tanyakan nanti ke narasumber berikutnya yang terkait dengan titik kritis hal-hal yang terkait dengan halal haram ini. Baik, itu jawabannya Pak Dadang. Ya, terima kasih Pak Yai. Ya, Pak Dadang, sama-sama. di sesi selanjutnya setelah ini kita akan ada materi titik kritis dalam produk ya Pak. Nanti mungkin bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Oke, selanjutnya ada Pak Haryanto, dipersilakan Pak. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Silakan Pak Aryan. Tadi dari paparan Pak Yai saya simak ya kalau najis itu terbagi menjadi 3 kategori. Nah, pertanyaan saya Pak Yai, yang untuk najis mughaladzah, salah satu caranya adalah membersihkan dengan 7 kali, salah satunya Betul. dengan debu. Nah, pada konsep debu ini Pak Yai, kan kalau sekarang produk higienis itu tidak boleh tercampur dengan debu misalnya Pak Yai. Apakah Baik. debu atau tanah ini bisa diganti dengan sabun misalnya Pak Yai? Ini tolong penjelasan supaya lebih jelas Pak Yai. Demikian. Baik, tadi dari Pak Haryanto, pertanyaannya terkait dengan najis mughaladhah atau najis berat. Pertama, bahwa najis mughaladhah atau najis berat ini adalah najis dari unsur anjing babi, dan cara mensucikannya jika ada satu objek yang terkontaminasi najis mughaladhah, tadi sudah disinggung, 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, sekarang bagaimana, ada nggak yang bisa menggantikan debu ini, misalkan karena terkait dengan produk yang higienis, tidak boleh tercampur dengan debu. Yang perlu saya sampaikan bahwa dalam kondisi normal itu kita mensucikan satu objek yang terkena najis mughaladhah berat, itu harus 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Tapi dalam konteks tertentu, misalkan yang terkontaminasi najis itu adalah produk yang higienis, atau yang terkontaminasi itu alat produksi yang di situ misalkan tidak boleh terkena debu. Nah, nanti bisa pensuciannya itu pokoknya dengan cara apapun 7 kali. Misalkan karena alat produksinya tidak boleh terkena air, maka bisa dengan cairan yang memang boleh di situ. 7 kali usapan, misalkan. Atau misalnya produk yang higienis tadi, karena tidak boleh terkena air atau tidak boleh terkena debu misalkan. Nah, itu bisa oleskan dengan sesuatu yang memang boleh di situ. Tapi kalau alat produksi bisa disucikan ya Bapak Ibu. Cuman yang produk ini kalau dalam bentuk makanan, kalau sudah terkontaminasi najis, nanti dilihat Pak. Kalau makanannya itu cair, nah ini tidak bisa disucikan. Tapi kalau makanan produknya itu benda padat, artinya bisa entah Pak, disiram atau semacam dioles, itu ya nanti masih bisa disucikan. Nah, itu seperti itu Pak Arianto. Iya. Sudah jelas Pak Haryanto? Baik Bu. Jawab. Jelas. Satu lagi Pak Yai. Iya, Maaf. silakan. Kalau dalam hal mensucikan itu, apakah ada bacaan tertentu yang kita harus lakukan gitu Pak Yai? Demikian Pak Yai. Oh, baik. Ini tidak ada bacaan, Pak. Pokoknya mensucikan dengan tadi disiram dengan air 7 kali siraman, atau pokoknya mensucikan najis apapun, baik yang ringan, mukhafafah, yang mutawasito sedang, ataupun yang mughaladhah berat, itu ya tinggal mensucikan, tidak perlu ada bacaan-bacaan tertentu. Ya, ini karena konteksnya adalah fikih ya, halal haram ini kan fikih. Ya, makanya aturan fikih ini diperhatikan dan digunakan. Iya. Baik. Terima kasih Pak Yai. Cukup Pak Yai jelas. nambah Pak Yai, Pak Dadang yang tadi. Ini kalau Ada Silakan izin melalui raise hand Ibu terlebih Moderator, dahulu, Pak Dadang. Iya. Pak Dadang, mohon izin jika ingin bertanya, mohon raise hand terlebih dahulu ya Pak.
Ya, udah ada. Nah, Udah. sesuai urutan saya persilahkan dulu Ibu Aprilida. Nanti setelah itu baru Pak Dadang ya Pak. Mohon berkenan. Oke, silakan Bu Aprilida. Jadi bertanya Bu. Oke, Bu Aprilida. Oke, karena tidak menjawab, izin Pak Dadang dipersilakan Pak. Iya, Pak Yai, ini kan kalau bicara najis kan ini apa yang tersentuh atau yang Iya, tercampur. Ini kan beda. Kalau contoh tersentuh, kita misalkan tersentuh dengan liur anjing, berarti dijilat anjing, kita cucikan. iya, Fisiknya kita, objeknya kita. Nah, kalau makanan ini kayak Pak Yai, contoh iya. makanan tiba-tiba dijilat anjing dalam bentuk sayur atau kuah gitu, bakso Betul. kita. Nah, ini apakah proses pencuciannya dicampur gimana gitu Pak Yai? Dalam Baik. objek yang lebih luas lagi ya, terutama ya. Itu baru contoh yang kecil aja kayak. Kira-kira Baik. membersihkannya gimana untuk hal-hal yang bercampur makanan seperti itu? Iya, makanya tadi kan dilihat objeknya apakah benda cair atau benda padat. Oke, Kalau benda cair ini riskan, akan sulit untuk dibuang. disucikan. Iya, akan sulit disucikan. Misalkan ada kuah atau sup atau apa yang kemudian dijilat oleh anjing atau terkena najis apapun. Nah, ini tidak bisa disucikan. Artinya ya sudah, akhirnya dibuang. Tapi kalau misalkan benda itu benda padat, nah ini masih bisa disucikan. Atau kalau misalkan satu produk benda padat kemudian terkena jilatan anjing atau yang sejenisnya, itu nanti yang terkena jilatannya itu bisa dibuang. Sementara sisanya itu masih bisa dimanfaatkan, masih bisa digunakan. Nah, itu Pak Dadang. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya Pak Dadang. Izin saya Udah. lanjut Pak Yai. Ada pertanyaan. Ada yang sudah resen Bu Aprilida? Sudah bisa on mic? Di unmute dulu Bu. Oke, atau saya bacakan ya Pak. Kebetulan Bu Aprilida sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat. Izin Pak Silakan. Kiai, boleh dijelaskan mengenai pensucian ekstrak ragi seperti apa? Baik, tadi pensucian ekstrak lagi itu ada dalam fatwa MUI ya, Bu Aprilida. Jadi dalam fatwa MUI yang tadi belum saya sampaikan, jadi ekstrak ragi ini kan eh, yang digunakan untuk produksi bir kalau tidak saya sejenis bir yang kemudian sisanya itu masih bisa dimanfaatkan, itu disucikan dulu. Disucikan ya tentu dibilas dengan air sampai bersih. Jadi dibilas dengan air sampai bersih. Nah, kalau sudah dilakukan seperti itu, maka dianggap suci dan bisa dimanfaatkan ekstrak raginya. Nah, air di sini ya tentu kalau dalam hitungan fikih harus 270 liter atau lebih. Itu dianggap air yang banyak. Kalau kurang dari 270 liter, itu dianggap air sedikit yang nanti akan rentan untuk menjadi najis. Tapi kalau air itu air banyak, ya itu nanti tidak rentan menjadi najis dan volumenya itu 270 liter atau lebih. Ya. Sampai nanti sisa-sisa apa kayak aroma birnya atau warnanya itu semuanya itu bersih ya, artinya hilang. Nah, itu nanti dianggap suci dan boleh dimanfaatkan, boleh dikonsumsi. Baik Pak ya, terima kasih atas penjelasannya. Itu kan untuk yang mengenai ragi dari bir ya Bapak ya. Kalau Ya. mengenai ragi instan, itu untuk Gimana, Bu? penggunaannya apa? Untuk ragi instan. Orang insan. Itu untuk penggunaannya apakah ada aturan juga? Oh, kalau ragi itu sebenarnya suci dan halal ya, Bu. Suci dan halal ini yang dimaksud itu ekstrak ragi yang digunakan
untuk sisa produk minuman yang semacam bir itu ya. Oh, baik. Iya, Baik, dalam Pak fatwa Yai. tadi. Iya. Ya, Kalau baik, terima raginya kasih. halal. Iya, Oke, baik. ya, terima kasih Pak Yai. Sama-sama. Baik, izin ini sudah ada yang bertanya melalui kolom chat, Pak Yai. Izin saya menyampaikan pertanyaan dari kolom chat. Di sini Silakan. ada Pak Untung Gunadi. Izin bertanya Pak Kiai, untuk kepiting bakau apakah haram atau halal? Karena infonya dari Mazhab Syafi'i diharamkan, namun dari Mazhab Hambali atau Maliki itu halal. Kemudian Iya. ada pertanyaan dari Ibu Daya Nur Aziza terkait kopi luwak. Kita sebagai konsumen hanya konsumsi saja tanpa tahu biji kopi yang keluar itu masih utuh atau tidak. Bagaimana cara untuk meyakinkan agar tidak ragu? Mungkin dua dulu Pak Yai, nanti saya lanjut untuk pertanyaan Baik. berikutnya. Baik, yang pertama tadi dari Pak Untung ya, terkait kepiting bakau. Jadi kepiting itu sudah ada fatwanya di fatwa MUI, hukumnya halal dikonsumsi. Jadi kepiting ini dianggap binatang air ya, binatang air bukan amfibi, dan secara fikih oleh MUI dianggap halal untuk dikonsumsi. Kemudian kopi luwak tadi, kopi luwak ya memang yang halal harus prosesnya seperti tadi dalam fatwa MUI itu tadi, Bu. Nah, tapi kalau kita ingin mengkonsumsi kopi luwak dengan membeli, ya sebenarnya begini, kalau kita sebagai konsumen bukan petugas ya, bukan penyelia halal atau auditor halal. Kalau konsumen, pertama kalau memang di kemasan produk kopi luwak tadi sudah ada sertifikat halal BPCPH, maka sudah selesai. Artinya itu sudah sesuai koridor syar'i. Tapi kalau misalkan dalam kemasannya itu misalkan belum ada logo halal atau kita membeli langsung dari orang yang menjual secara tradisional misalkan. Nah, sebenarnya kita cukup bertanya saja, itu sudah cukup kalau secara fikih ya. Kita bertanya, Pak, apakah ini proses biji kopinya sudah disucikan dulu dengan air sebelum ditumbuk menjadi bubuk kopi? Nah, kalau dia jawab iya, ini sudah disucikan, maka jawaban itu cukup untuk menjadikan produk tadi halal untuk kita konsumsi. Tapi kalau konteksnya adalah sebagai petugas penyelia halal atau auditor halal, maka jawaban tadi tidak cukup. Tapi harus ada investigasi dalam arti melihat langsung bagaimana prosesnya, mana biji kopinya, mana binatang luwaknya, bagaimana proses pensuciannya, bagaimana proses penumbukannya, dan seterusnya. Karena nanti ini terkait dengan pengajuan sertifikat halal. Kalau diajukan produknya, diajukan sertifikat halal, maka semuanya harus clear. Nah, tapi kalau tadi hanya sekedar konsumen, Bu, hanya ingin menikmati minum kopi luwak yang kebetulan tidak ada sertifikat halal, nah ya kita cukup bertanya saja, jawabannya itu cukup untuk menjadikan halal untuk kita konsumsi. Ya, itu jawabannya. Oke, monitor budaya sudah cukup jelas ya. Jadi mungkin lebih aman kalau sudah memiliki sertifikat halal begitu ya Pak Yai ya. Betul ya, yang sudah Ya. bersertifikat halal itu. Baik, izin menambahkan pertanyaan dari Pak Aditya. Izin bertanya Pak Kiai, untuk produk yang berupa bahan tambahan makanan yang rasa produknya hampir menyerupai alkohol, itu apakah masih bisa mendapatkan sertifikasi halal? Baik, nah ini bahan tambahan rasanya mirip alkohol. Jadi kalau yang ada di regulasi yang ada terkait dengan fatwa produk halal, itu diantaranya nama dan gambar produknya. Nama dan gambar produk itu tidak boleh mengandung unsur yang keharuman atau kekufuran. Nah, adapun rasa yang mirip, nah ini rasa yang mirip ini ya selama bahan bakunya itu clear, sesuatu yang halal, kemudian sesuatu yang suci, tidak memabukkan, tidak membahayakan, ya ini tidak masalah ya, sepemahaman saya. Tapi kalau terkait dengan nama dan gambar, itu yang nanti akan bermasalah. Misalkan namanya sesuatu yang haram atau sesuatu yang kufur, atau gambarnya yang tidak sesuai dengan koridor syar'i,
ini akan tidak mendapatkan sertifikat halal. Ya, itu jawabannya Pak Aditya. Untuk ketentuan terkait dengan penamaan bentuk dan juga sensoris dalam artian rasa produk, Bapak Ibu nanti akan kita pelajari di materi SJPH ya, karena ada Iya, ketentuannya, Bapak Ibu bisa betul betul pelajari lebih ada mendetail. ada Oke, narasumber ya Bu ya Bu ada Aulia. Pak, ada. Betul. Baik, Ya nanti nanti akan bisa dijelaskan ditanyakan lebih lagi detail. Pak Aditya. Oke. Baik, selanjutnya ada yang resen Pak Andi Muhammad Agung Pratama, silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Assalamualaikum, Pak Kiai. Eh, Waalaikumsalam. Oke, jadi Silakan Pak. pertanyaan saya, Pak, terkait ini sih untuk produk-produk ekstraksi, di mana kan semisal kita melakukan suatu ekstraksi, contohnya itu di ikan, nah di mana pada saat Ya, kita ekstraksikan itu kita menggunakan alkohol ya, Pak, alkohol etanol seperti itu. Namun setelah kita melakukan hasil pengujian untuk produk akhir itu, dia tidak terdeteksi untuk alkoholnya, Pak. Seperti baik. jadi apakah itu bisa diklaim sebagai halal atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, Pak Adi, tadi ada produk ekstraksi ya yang menggunakan alkohol etanol. Pertama yang perlu diperhatikan, alkoholnya itu bukan hasil samping industri khamr. Itu yang dipastikan, karena kalau yang hasil samping industri khamr itu najis dan haram dikonsumsi. Nah, kalau alkohol yang digunakan itu bukan hasil samping industri khamr, maka yang diperhatikan berikutnya adalah kadarnya. Nah, kadarnya perlu diperhatikan betul. Nah, tapi kalau misalkan itu proses kemudian hasil akhirnya itu tidak terdeteksi alkohol, nah yang terpenting tadi alkoholnya itu bukan dari hasil samping industri khamr. Itu yang terpenting. Karena kalau dari hasil samping industri khamr itu najis. Tapi kalau yang bukan dari hasil samping industri khamr, hukumnya suci. Ya, itu Pak jawabannya. Atau nanti bisa ini kalau titik kritis bisa juga Pak Adi bisa tanyakan lagi ke narasumber yang terkait dengan titik kritis ya, yang ada proses ekstraksi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Mungkin ada yang ingin langsung berdiskusi dengan Pak Yai. Dipersilahkan. Sambil menunggu, izin menambahkan pertanyaan dari kolom chat Pak Yai. Di sini ada Pak Silakan. Anton Chandra bertanya terkait apakah binatang amfibi seperti kata, apakah salah satu hewan yang masuk golongan halal? Baik, Pak Chandra tadi ya. Ya, binatang amfibi itu termasuk yang haram dikonsumsi, Pak Chandra. Jadi hidup di dua alam, tapi nanti penentuan seekor binatang itu dianggap amfibi atau bukan, rujukannya adalah pakar binatang, bukan pakar syariat ya, bukan pakar fikih. Jadi kalau kata pakar binatang mengatakan bahwa binatang A, binatang B itu amfibi, maka secara fikih hukumnya pun hukum amfibi, artinya haram dikonsumsi. Tapi kalau kata pakar binatang bahwa binatang C, binatang D itu bukan kategori amfibi, walaupun secara kasat mata kelihatan keluar masuk air dan darat. Nah, maka secara fikih pun tidak serta-merta bisa diterapkan hukum haram sebagai binatang amfibi. Jadi kalau amfibinya haram dikonsumsi seperti katak dan sesilia. Ya, itu jawabannya Pak Chandra. Baik, sudah sangat jelas ya Pak Anton Chandra penjelasan dari Pak Yai. Bapak Ibu, ada yang ingin berdiskusi langsung dengan Pak Yai? Kita mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu, kurang lebih 5 menit ke depan terkait dengan halal haram. Oke, Pak Haryanto, silahkan Bapak. Ya, maaf Pak Yai, banyak tanya saya. Silakan Pak Arianto. Pak, ini mengenai penamaan produk ya. Sepengetahuan saya, untuk penamaan produk juga tidak boleh yang mengandung unsur menakutkan gitu Pak Yai ya. Betul ya Pak Yai? Iya, ya unsur haram, unsur Ya, syirik. betul. Ya. Nah, pertanyaan saya di produk ikan nih Pak Yai.
Kalau Iya. untuk nama produk ikan itu sebenarnya dipakainya secara nama Latin atau dengan nama di Indonesia. Nah, ada produk ikan yang bernama ikan setan, Pak Yai. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada juga namanya oil fish gitu ya, Pak Yai. Ini Iya. termasuk boleh atau nggak boleh nih, Pak Yai, yang untuk ikan setan nih untuk kita konsumsi atau kita jual lagi. Begitu, Pak Yai. Jadi begini Pak Adianto, untuk ikan itu sendiri kan halal ya. Selama ikan itu tidak terkontaminasi sesuatu yang najis atau sesuatu yang haram atau membahayakan, halal dikonsumsi. Nah, tapi urusannya ini urusan mengajukan sertifikat halal, Pak. Kalau hanya sekedar halal dikonsumsi, ikan halal dikonsumsi. Tapi kalau mengajukan sertifikat halal, ini ada aturan tambahan di luar aturan fikih tadi yang harus diperhatikan. Nah, di antaranya adalah nama produk itu harus sesuai dengan koridor syar'i. Nah, kalau namanya produk ikan goreng setan atau ikan panggang setan, nah ini nama setannya ini tidak sesuai dengan koridor syar'i. Artinya kalau produk Pak Haryanto atau Bapak Ibu diajukan sertifikat halal, ini pasti tidak akan mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, ini kaitan dengan regulasi tambahan ini, Pak. Regulasi yang ada, yang ada. Jadi kalau hanya sekedar makannya sih ya halal dimakan. Tapi kalau mengajukan sertifikat halalnya ini yang tidak akan mendapatkan sertifikatnya. Iya, itu jawabannya Pak Haryanto. Baik, Pak Yai. Terima kasih, Pak Yai. Ya, sama-sama. Besok kita akan pelajari lebih detail ya Pak terkait standar penamaan, bentuk, ataupun sensoris produk. Itu nanti akan kita pelajari lebih detail di sesi materi SCPH. Izin pertanyaan terakhir Pak Yai dari Silakan. Lidah lagi. Mengenai model gambar kue, apakah boleh dengan gambar binatang? Ini bukan bintang maksudnya. Apakah model gambar kue boleh dengan gambar binatang seperti sapi, kucing, burung, ayam, di mana hewan-hewan tersebut termasuk hewan yang halal untuk dikonsumsi? Iya, betul. Jadi gambar juga berpengaruh dalam proses pengajuan sertifikat halal. Eh, Kalau gambar itu binatang yang halal dikonsumsi, tidak masalah, Bu. Tapi nanti kalau yang binatang tidak halal dikonsumsi, seperti gambar babi ya misalkan, atau gambar anjing, nah ini nanti pasti akan menjadi masalah ketika diajukan sertifikat halal. Saya kira kalau secara fikih ya, secara fikih apapun kuenya selama itu halal suci boleh dikonsumsi. Tapi kalau diajukan sertifikat halal, maka harus memenuhi dan memperhatikan regulasi aturan yang ada. Di antaranya tadi nama produk, gambar produk, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau lebih detail terkait dengan teknis pengajuan sertifikat halal ini nanti ada pembahasan yang narasumber terkait dengan SCPH ya, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menanyakan lebih lanjut supaya lebih jelas terkait dengan bagaimana aturan regulasi ketika mengajukan sertifikat halal. Ya, itu Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Baik, terima kasih untuk jawaban dan penjelasannya Pak Yai. Mohon izin karena sudah mendekati pukul 14. Sudah ini Bapak, ya ini ya Baik, sudah selesai satu sesi materi. Mohon berkenan untuk bisa memberikan closing statement. baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, Alhamdulillah kita sudah berdiskusi tentang konsep halal haram dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sesi pembahasan kali ini dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat dan kemudian hari Bapak Ibu menjadi penyelia halal di tempat instansi masing-masing. Sebagai penyelia halal ada baiknya Bapak Ibu terus menambah wawasan tentang fikih yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Ada kumpulan hasil-hasil fatwa MUI yang bisa dibaca secara online di website MUI atau di-download secara gratis filenya. Ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sebagai penyelia halal di kemudian hari. Itu saja closing statement dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan selama diskusi dan presentasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Yai untuk wabarakatuh. pemaparan Ya, materinya dan sama-sama. diskusinya. Saya izin pamit Selanjutnya, Bapak Ibu. kami persilakan Pak Yai untuk bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi materi yang kedua terkait dengan Kotib Al-Haram. Saya undur diri, mohon pamit Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak materi dan mohon maaf jika selama saya moderatori ada kesalahan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MOT, Pak Osep. Ya, terima kasih Bu Aulia. Terima kasih juga Pak Arwani yang telah menyampaikan materi.